Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevinita Dwi Anggraini dari Program Studi Ilmu Tanah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu peran batuan terhadap peningkatan hara pada tanah entisol dan vertisol di Lombok, yang dimana tanah entisol terdapat di daerah Kabupaten Lombok Utara dan tanah vertisol berada di daerah Lombok Selatan dan daerah bagian Lombok lainnya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu penggunaan pupuk batuan silikat adalah salah satu cara untuk menanggulangi penurunan produktivitas lahan. Pupuk tersebut direkomendasikan oleh beberapa penelitian sebagai pupuk yang dapat menyediakan unsur hara makro maupun mikro kecuali nitrogen, ramah lingkungan, dan bahan bakunya banyak tersedia secara lokal. Penggunaan pupuk batuan silikat memiliki beberapa keunggulan potensial, diantaranya adalah sebagai pembenah tanah terkontaminasi logam berat, bekas tambang, atau tanah terdegradasi. Dalam pembuatan pupuk cair dari batuan ini adalah teknologi. Dalam pembuatan pupuk cair dari batuan ini, teknologi yang dimanfaatkan adalah nanoteknologi, yang dimana nanoteknologi ini memiliki beberapa kation di setiap sisinya. Ada yang berfungsi sebagai penyambung ruang antar tetrahedral. Apabila terdapat kandungan silikat, maka yang terjadi pengekstrakan jika tetrahedralnya dipecah atau dihancurkan, dan akan terjadi reaktif yang kemudian ditambahkan asam, sehingga pengekstrakan bisa terjadi. Tujuan utama dari nanoteknologi ini yaitu untuk menghancurkan tetrahedral dari jumlah dari nano ini tidak dalam membentuk kilogram, melainkan dalam bentuk ton atau per ton. Tanah entisol adalah salah satu jenis tanah yang belum berkembang atau muda. Tanah ini biasanya ditemukan di daerah-daerah yang baru terbentuk atau yang mengalami erosi yang sangat cepat. Ciri utama tanah entisol adalah profil tanah yang sangat dangkal, hanya terdiri dari horizon atau lapisan permukaan di atas bahan induk. Tanah vertisol adalah orde tanah yang horizon atas masuk ke dalam horizon bawah, sehingga horizon atas atau epipedon didominasi. Tanah vertisol adalah tanah orde tanah yang horizon atas masuk ke dalam horizon bawah, sehingga horizon atas atau epipedon didominasi oleh horizon bawah. Tanah vertisol jenis tanah yang sangat kaya akan lempung dan dikenal dengan kemampuannya untuk mengembang dan menyusut secara drastis seiring dengan perubahan kadar airnya, yang menyebabkan tanah vertisol memiliki sifat-sifat unik seperti retakan besar saat kering dan pengembangan yang signifikan saat basah. Materi yang kedua yaitu peran batuan dalam tanah entisol. Yang pertama, sumber hara mineral, yang dimana pelapukan batuan menjadi sumber utama hara mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Proses pelapukan fisik dan kimiawi dari batuan dasar dapat meningkatkan ketersediaan hara ini adalah dalam tanah. Yang kedua, struktur tanah. Batuan dapat membantu dalam pembentukan struktur tanah dengan menyediakan partikel mineral yang lebih besar yang bisa meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Yang ketiga, pH tanah. Jenis batuan yang melapuk juga dapat mempengaruhi pH tanah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan hara pada tanaman. Materi selanjutnya yaitu peran batuan dalam tanah vertisol. Yang pertama, sumber hara melalui pelapukan. Batuan yang kaya akan mineral seperti feldspat dan mika dapat menyediakan kation penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium melalui proses pelapukan, yang sangat penting dalam tanah vertisol yang seiring mengalami pengurasan hara karena aktivitas retakan tanah. Yang kedua, stabilitas struktural.
Pengaruh batuan dapat membantu dalam memperbaiki stabilitas struktural tanah vertisol, mengurangi kerentanan terhadap erosi dan meningkatkan kemampuan retensi air dan hara. Yang ketiga, pembentukan kompleks lempung. Pelapukan batuan yang kaya akan silikat dapat membantu dalam pembentukan kompleks lempung mineral yang dapat meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK tanah, yang berarti lebih banyak hal yang bisa disimpan dan disediakan untuk tanaman. Materi selanjutnya yaitu peran batuan beku dalam tanah entisol dan vertisol. Yang pertama yaitu penentu kondisi tanah. Batuan beku bisa menjadi sumber dari bahan dasar atau tanah entisol dan vertisol. Entisol seringkali terbentuk dari material tanah yang sangat mudah, belum terkelompok dengan baik, sementara vertisol terbentuk dari bahan dasar yang kaya akan mineral liat yang dapat berasal dari pelapukan batuan beku yang tertentu seperti granit dan basal. Yang kedua, kandungan mineral dan tekstur tanah. Batuan beku dapat mempengaruhi kandungan mineral tanah dan teksturnya. Tanah entisol mungkin memiliki tekstur yang kasar, kurangnya kandungan organik karena materialnya mungkin belum sempurna terbentuk. Sementara vertisol dapat memiliki tekstur lempung berat yang tinggi karena kandungan mineral liat yang banyak dari batuan beku yang pelapukannya kaya akan mineral liat. Yang ketiga, ketersediaan nutrisi. Batuan beku mengandung berbagai unsur yang dapat mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Misalnya, beberapa batuan beku seperti basal mengandung unsur hara seperti fosforus, kalium, dan magnesium yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah dalam jangka panjang. Yang keempat, drainase dan retensi air. Sifat-sifat hidrologis tanah seperti drainase dan retensi air juga dapat mempengaruhi batuan beku. Vertisol yang cenderung memiliki retensi air yang tinggi dapat berasal dari batuan beku yang pelapukannya kaya akan mineral tanah yang mampu menahan air dengan baik. Yang kelima, kehadiran mineral. Beberapa batuan beku mengandung mineral tertentu seperti zeolit yang dapat berperan sebagai penahan nutrisi atau mengatur pertukaran ion dalam tanah, mempengaruhi produktivitas tanaman secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu peranan batuan metamorf dalam tanah entisol dan vertisol. Dalam entisol, batuan metamorf yang mengalami pelapukan akan memberikan material yang tanahnya cenderung memiliki struktur yang belum terdiferensiasi dengan baik. Tanah entisol umumnya memiliki horizon yang belum terbentuk dengan jelas karena proses pelapukan batuan metamorf yang belum lengkap. Kandungan mineral yang mungkin dominan adalah yang berasal batuan metamorf seperti mineral hasil dari proses metamorfisme seperti kuarsa, mica, atau serpentin. Tanah vertisol, batuan metamorf tertentu seperti batuan yang mengandung mineral lempung atau serpentin yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan tanah vertisol. Tanah vertisol dicirikan oleh kemampuan lempung untuk mengembang saat basah dan menyusut saat kering. Mineral lempung ini seringkali berasal dari pelapukan batuan metamorf tertentu yang kaya akan mineral lempung dan serpentin. Materi selanjutnya yaitu penggunaan batuan terhadap tanah entisol dan vertisol. Penggunaan tanah entisol yaitu yang pertama, satu amandemen tanah, yaitu batuan tertentu seperti batuan fosfat atau batuan fosfor dapat digunakan sebagai sumber nutrisi fosforus bagi tanaman. Dalam tanah entisol yang mungkin memiliki kandungan hara yang rendah, penggunaan batuan ini dapat meningkatkan kesuburan tanah secara bertahap dengan meningkatkan ketersediaan fosforus. Yang kedua yaitu pengatur pH. Batuan kapur atau kalsium karbonat atau dolomit atau kalsium magnesium karbonat penting untuk kemampuan tanah dalam menahan air dan nutrisi. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu peranan dalam tanah entisol dan vertisol
dapat menentukan kondisi lingkungan setempat dan cuaca untuk mendukung jalannya aktivitas para petani dalam melakukan dan mendukung kegiatan pertanian lainnya.